Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang matriks, di mana matrik ini disampaikan di kelas 11 khususnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ada kata-kata bijak bahwa pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Ini oleh Malcolm X ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi konseptual dari matriks dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis matrik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui kesamaan matrik dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian dua matrik dengan benar. Yang terakhir atau yang kelima, peserta didik kompeten dalam memecahkan masalah konsep kontekstual yang berhubungan dengan konsep dan operasi matriks. Oke, kita lanjutkan. Kita mengingat kembali ya, Coba kalian amati ya gambar di samping ya. Nah, berdasarkan arah panah dan denah tersebut, pada baris dan kolom berapakah Asti berada? Nah, coba kita lihat. Nah, ini panah yang ini ya, panah yang merah ini misalkan Asti ya. Kemudian ada berapa orangkah yang duduk di baris pertama? Nah, kita jawab satu-satu dulu ya, kemudian kalian bisa menjawabnya. Nah, kita lihat nih Asti ini ada di baris berapa dan kolom berapa? Nah, baris itu yang ke sini ya, yang ke samping, berarti baris pertama Asti ini. Kemudian kolomnya kolom ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Kolom ke-7 berarti ada di baris pertama kolom ke-7. Nah, ada berapa orangkah yang duduk di baris pertama? Baris pertama berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Ini hanya mengingat saja bahwa di kelas itu mirip seperti nanti materi matriks ya, di keadaan di kelas itu ya, untuk penyusunan bangku-bangkunya, kursi-kursinya. Kita lanjutkan. Nah, adapun kontennya ini tentang matrik ini, yang pertama ada pengertian matrik, ada jenis-jenis matrik, ada transpose dan kesamaan dua matrik, ada operasi pada matrik, kemudian ada determinan dan inverse. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang pengertian matriks dulu ya, definisi dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Perhatikan tabel absensi siswa kelas 11 bulan Juli 2021. Nah, perhatikan di sini ada nama siswa, ada Anis, Cika, Santi, ada kolom sakit, izin dan alfa. Anis sakitnya 0, izinnya 1, alfanya 3. Cika sakitnya 1, izinnya 2, alfanya 0. Kemudian Santi sakitnya 5, izinnya 1, alfanya 1. Kita lihat. Jika judul baris dan kolom dihilangkan, ya apabila misalkan judul baris dan kolomnya dihilangkan ya, ini judul barisnya dan kolom nanti dihilangkan ya. Nah, lihat mana baris mana kolom, kalian harus tahu ya, jangan tertukar mana itu baris mana itu kolom. Nah, ini baris itu berarti yang ke samping ya. Nih, berarti ada berapa baris ini? Ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Kemudian ada kolom ya. Ada kolom, berarti ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, jika dihilangkan ya, ini nanti hasilnya akan seperti apa? Jika dihilangkan, maka terbentuk susunan bilangan sebagai berikut. Nah, jadi tinggal bilangannya saja, 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 1.
contoh. Di sini ada sebuah matriks A sama dengan 1 3 0 2 2 3 1 5 4 6 7 7. Nah, coba dilihat. Di sini ada baris 1, baris kedua, baris ketiga ya, maaf ini di poin ketiga, artinya baris ketiga. Kemudian ada kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat ya. Nah, matriks A terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Matriks A berordor 3 kali 4, atau matriks A dapat ditulis dengan A 3 kali 4. Jadi apabila ditanyakan ordor, maka cara penulisannya seperti ini, A 3 kali 4. Lihat dari baris dan banyak kolomnya. Nah, maka definisi matriks didefinisikan sebagai susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital A, B, C, dan sebagainya. Sedangkan elemen atau entry matriks berupa huruf yang ditulis dengan huruf kecil atau angka ya. Artinya adalah matriksnya adalah elemen-elemennya ya, bisa ditulis dengan huruf, bisa ditulis dengan huruf kecil atau bisa ditulis dengan angka. Kemudian ordor matriks atau ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Tadi kan matriks A berordor 3 kali 4, berarti ada 3 baris, ada 4 kolom. Kita lanjutkan. Secara umum matriks dapat ditulis dengan, secara umum matriks dapat ditulis dengan seperti ini. A sama dengan A11, A12, A13 sampai A1N, A21, A22, A23 sampai A2N, titik-titik sampai AM1, AM2, AM3 sampai AMN ya. I sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini I ya, 1 ya, 2 ya, 3, kemudian J nya dulu 3, N. Jadi kalau I itu yang ini ya, 1, 2, 3 sampai M. Kalau C 1, 2, 3 sampai N. Dalam hal ini AIJ disebut elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Nah, coba dilihat di sini ada contoh matriks. Ada matriks A. Nah, coba dilihat elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah baris ke-1, ini adalah baris kedua. Sedangkan yang ke bawah adalah kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Maka di sini 4 adalah elemen baris kedua, kolom ke-1. Lihat, baris kedua, kolom ke-1 ya. Matriks A berordor 2 kali 3. Kenapa? Karena ada 2 baris, 3 kolom, maka ditulis 2 kali 3. Nah, di sini ada latihan soal ya. Ini latihan soal, maaf tertutup. Nah, diketahui matriks A, coba lihat ya, ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Ada berapa kolom? 1, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kolom ya. Tentukan A banyaknya baris, banyaknya kolom. Ordor matriks. Elemen-elemen matriks pada baris kedua, elemen-elemen kolom ketiga, elemen baris kedua, kolom ketiga atau A23, elemen baris keempat, kolom kedua atau A42, kemudian A35, A53, A75. Oke. Nah, maka kita jawab, banyaknya baris tadi ada berapa? Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Yang kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian ordor matriksnya ditulis tinggal 7 kali 5. Karena ordor itu adalah baris kali kolom atau banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Kemudian elemen matriks pada baris kedua. Kita lihat baris kedua mana? Ini ya. Berarti 5, 4, 0, 1 dan 8. Kemudian elemen kolom ketiga, lihat kolom ketiga mana? Nah, ini ya, berarti 1, 0, 2, 1, 0, 2, dan 0. Selanjutnya elemen baris kedua, kolom ketiga, atau bisa ditulis A23 ya, A23. Baris kedua, coba lihat baris kedua, coba lihat dulu barisnya, baris kedua, kolom ketiga. Nah, perpotongan di mana? Di sini berarti adalah 0 ya. Coba dilihat lagi, ulangi lagi, baris kedua,
kolom ketiga. Potongannya di mana? Di sini. Berarti ini adalah elemen baris kedua, kolom ketiga atau A23. Kemudian elemen baris keempat, kolom kedua. Baris keempat ini ya. Kemudian kolom kedua ini. Nah, perpotongannya di mana? Di sini. Berarti V3. Berarti 42 itu sama dengan 3. Kemudian A35, berarti baris ketiga, kolom kelima. Gampang. Baris ketiga yang ini, kolom kelima. Berarti yang ini lah 8. A53, baris kelima, ya, kolom ketiga. Berapa ini? 0. Kemudian A75, baris ketujuh, kolom kelima. Ini berarti 2 ya. Mudah-mudahan Bapak tidak terlalu cepat menyampaikan materinya dan dapat dipahami oleh kalian ya. Nah, daftar pustakanya silahkan kalian bisa lihat sekilas. Ini Bapak ngambil dari sini materinya. Nah, ini ada sedikit profil penyusun ya. Bapak sendiri dari Jailani, tempat tanggal lahir 21 alamat Dusun Cantik, Desa Pujan, Kecamatan Cikoneng ya. Untuk emailnya DNTP Korpora @gmail.com. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tidak ada dulu untuk latihan soal ya. Untuk latihan soal insya Allah pada pertemuan berikutnya, tapi tentang matrik ya. Pertemuan berikutnya insya Allah akan latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian dapat memahaminya dengan baik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.